Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, yaudah anak-anak, kita setelah melakukan berdoa kita langsung saja ke kita pertemuan kali ini kita akan membahas di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Kita kemarin sudah pembelajaran 1, kita lanjut di pembelajaran 2. Nah ini kita simak sebelum kita memasuki pembelajaran 2, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengamati gambar cerita. Siswa mampu menyusun merangkai sebuah cerita secara runtun. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsi secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak air secara tanggung jawab. Nah, kita lihat dulu, kita akan mengamati gambar cerita ini ya. Ini ada gambarnya Edo bersama kelincinya. Nah, Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, mari kita amati ya. Ini ada 4 gambar cerita dan masing-masing gambar sudah ada ceritanya sendiri. Kalian nanti bisa membacanya. Nah, Bu Anis hanya menerangkan secara singkat saja karena waktunya hanya 10 menit ya. Nah, di situ contohnya yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, ini salah satu cergam, cerita bergambar. Ada gambarnya, ada ceritanya masing-masing gambar. Lah, ini selanjutnya ya. Kalian tadi sudah melihat gambar cerita. Lah, gambar cerita itu apa? Merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita ya. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain cergam cerita bergambar seperti tadi, komik, pamflet, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan gambar-gambar tersebut? Ya, pasti ada perbedaannya ya. Nah, kita akan berlatih untuk meningkatkan keterampilan. Kita akan membuat gambar ilustrasi. Seperti tadi ada teksnya, menggambarkan dari sebuah teks ya. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan ya. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai gagasan ya. Membuat sketsa harus berhati-hati. Terus yang ketiga, pewarnaan. Lah, pewarnaan ini sesuai dengan aslinya atau berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Boleh menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain yang kalian punya di rumah ya. Nah, ini alat dan medianya untuk menggambar. Kalian bisa menggunakan media buku gambar ya. Nanti kita gambar di buku gambar dan sampingnya nanti ada teksnya yang merupakan cerita dari gambar tersebut. Nah, medianya ini pensil warna boleh, cat air boleh kalian menggunakannya. Nah, ini nanti kalian menggambar di buku gambar. Temanya gambarnya hewan kesayanganku. Misalnya kalian punya kucing, lah kucingnya diceritakan, gambarnya di sini. Nanti teksnya yang menceritakannya di sini ya. Paham anak-anak? Nanti kalian kerjakan di buku gambar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya
ini tadi contohnya saja, ini ada kelinci, kelincinya Edo tadi ya. Ini ada ceritanya ini ditaruh di bawah, gak apa-apa. Nah ini tadi yang gambar pertama, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Nah, dan seterusnya ini ya. Terus kita lanjut ke organ gerak kelinci ya. Perhatikan organ gerak kelinci. Nah, ini kerangka kelinci. Organ gerak kelinci apa anak-anak? Nah, itu kaki. Betul sekali, organ gerak kelinci itu kaki. Dan fungsinya itu apa? Fungsi kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Nah, bergerak ini adalah salah satu ciri makhluk hidup, bisa bergerak ya. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depan. Nah, nanti kalian membuat menyebutkan nama organ gerak pada hewan beserta fungsinya ya. Kita amati bahwa kelinci termasuk binatang mamalia. Apa itu binatang mamalia? Nah, binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Lah, vertebrata itu hewan yang bertulang belakang. Kalau hewan avertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, di sekitarmu banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama temanmu amatilah identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Lah, kita akan mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan di bawah ini. Lah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ini sudah ada hewannya: ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing ya. Nanti kalian menyebutkannya di kolom sebelahnya, nama organ geraknya apa dan fungsinya apa, seperti contoh kelinci tadi. Lah, itu ya. Lah, ini ada kreasi, boleh dikerjakan di rumah, tidak usah dikumpulkan, bisa dicoba sendiri di rumah. Itu ada alat-alatnya. Itu cara membuat kerangka hewan menyerupai bentuk aslinya semirip mungkin. Nah, ini ada alat-alatnya, gambar pola pada kertas. Yang ketiga, guntinglah sesuai pola, gabungkan bagian-bagian. Nah, ini contoh, perhatikan contohnya ya. Itu ada badannya, ada ekor, kaki, nanti bisa digabung menjadi mirip bagian-bagian hewan ya. Setelah itu kita akan membaca ya, membaca macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Tadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui, bahwa hewan habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya ikan. Nah, ini ada bacaan gerak ikan dalam air. Kalian baca ya. Nanti kalian bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang paragrafnya. Kalian mengerjakan ini gerak ikan dalam air, menentukan ide pokok dan kalimat pengembang berdasarkan bacaan tadi di atas ya. Kalian bisa mengerjakannya. Jadi tugas kalian yang pertama tadi membuat gambar bercerita, gambar beserta teksnya. Yang kedua, menemukan ide pokok dan kalimat pengembang berdasarkan bacaan gerak ikan dalam air. Nah, materinya itu saja supaya anak-anak tidak malas belajar ya. Jangan sampai malas belajar walaupun kita belajar secara daring di rumah. Nah, itu saja, segera dikerjakan. Sekian dari Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.